Shalom. Ada orang di dalam dunia ini yang mereka bilang kebal dengan hukum. Dengan kekayaan dan kuasa atau pengaruh, ia dengan bebas bisa mendapatkan fasilitas di dalam hidupnya. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari kematian. Kenapa? Karena kematian itu akan dialami oleh siapapun juga. Tidak peduli dengan status, derajat, pangkat. Semua orang akan menuju dan mengalami hal yang sama, yaitu dibawa dengan mobil jenazah dan dikuburkan di kuburan atau dikremasi di krematorium. Nah, itulah kesudahan dari manusia. Tidak ada yang dibanggakan selain meninggalkan nama baik. Seperti yang katakan di Amsal 22 ayat yang ke-1a, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah, orang dengan mudah melupakan biarpun orang tersebut banyak memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Hanya nama baik yang akan selalu diingat orang. Ditinggal orang yang dikasih itu sangatlah menyedihkan. Bahkan ada orang yang tidak terima karena yang dikasih meninggal, karena mereka merasa sudah tidak memiliki, karena mereka sudah merasa memiliki, sehingga apa yang ada tidak dengan mudah dapat dilepaskannya. Nah, terus gimana sikap kita kalau ada keluarga yang meninggal? Yang pertama, tidak berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Dia. Ya, kita mungkin sedih secara manusia, ya, karena itu ya sesuatu yang normal lah ya. Kalau kita tuh, kalau ada keluarga yang meninggal ya, kita secara normal ya, kita pasti akan sedih, tapi nggak boleh berduka citanya sampai berlarut-larut, sampai depresi dan sebagainya. Karena Alkitab sudah mengatakan, jangan saya berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Yang kedua apa? Kita itu merelakan. 2 Samuel 12 ayat ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Kita lanjutkan ke ayat 19 dan 20. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berukap dan bertukar pakaian. Maksudnya itu ganti ya. Ganti baju itu ya. Ia masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Nah, kalau kita nggak boleh berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan, maka kita harus merelakan ya. Nah, bagi kita yang masih hidup, nah, Salomo ini mengingatkan pada kita ketika kita berada di rumah duka. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya.
Nah, di sini kita diingatkan bahwa kesudahan dari setiap manusia adalah kematian. Oleh sebab itu kita harus introspeksi diri. Bagaimana cara kita hidup selama ini, dan karena ada kehidupan kekal dan kematian kekal setelah kematian pertama. Nah, kalau kita diberi waktu hidup, biarlah kita bijaksana dalam menjalani hidup ini. Jangan sembrono, tapi biarlah selama kita hidup mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Dan kalaupun kita mati, kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu di Roma 14 ayat yang 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita ini milik Tuhan. Gimana sih hidup yang mencerminkan Kristus itu? Bisa jadi teladan dan juga dikasihi oleh orang lain. Maka itu di Amsal 22 ayat yang 1b mengatakan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, ini janji Tuhannya apa sih sebenarnya? Kalau hidup kita mencerminkan Kristus itu ada di Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku datang kembali ke tempatku, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Dan di sini maksudnya kan apa? Kalau hidup kita mencerminkan Kristus, Tuhan sediakan rumah kita di surga. Jadi kalau kita mati, nggak mungkin gentayangan, ya. Ya, nggak mungkin gentayangan, karena meskipun tidak mencerminkan Kristus pun kita dapat tempat kok. Dapat tempatnya beda. Ya, kok di hotel bintang, hotel melati lah ya, paling nggak dapatnya. Nah, janji Tuhan itu kita dapati, itu dapat kita peroleh kalau kita apa? Yang pertama itu percaya kepada Kristus, karena Kristus adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke surga. Yohanes 4 ayat yang ke-16, 4 ayat ke-6, 14 ayat yang ke-6 maksudnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini salah satu bukti ya. Kalau Yesus itu Tuhan, bukan sekedar Nabi. Yang Nabi itu Isa, bukan Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, memang dia itu sekaligus Nabi. Nah, buktinya itu ini. Banyak kan sebenarnya bukti-bukti di Alkitab yang menyatakan kalau Yesus itu Tuhan. Dan juga di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain juga di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, selain kita percaya pada Kristus, kita juga harus berdoa, bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, percaya pada Kristus saja gak cukup jalan menuju ke surga, tapi kita juga harus bertobat. Ini bukan menyangkal ajaran kalau Kristus cukup bagi kita, enggak ya. Bukan juga mengajarkan kelegalitas, bukan.
Tapi kalau kita percaya dengan Kristus, kita juga harus bertobat. Maka itu di Yeskiel 18 ayat 32 dikatakan, sebab itu aku tidak berkenan pada kematian seseorang yang harus ditanggunginya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, kita harus sudah belajar tentang gimana sih sikap kita kalau ada keluarga yang meninggal. Itu kita itu tidak boleh berduka seperti orang yang tidak berpengharapan, dan kita juga harus merelakan mereka gitu loh. Karena apa? Juga kematian tuh juga akan datang buat kita gitu. Kita akan suatu saat nanti tuh bisa ketemu ya sama mereka. Walaupun kita tuh nggak bakal inget lagi sama masalahnya mereka, kita cuma ingat oh itu ini ya gitu aja. Dan juga hidup kita itu miliknya Tuhan. Dan kita juga harus, selama kita hidup, kita harus mencerminkan Kristus sehingga kita juga dapat dikasih orang. Dan juga kita bisa mendapatkan janji Tuhan, yaitu kita mendapatkan tempat tinggal di surga. Dan ini janji-janji Tuhan ini dapat kita peroleh kalau kita percaya pada Kristus, satu-satunya jalan menuju surga. Kristus itu satu-satunya jalan menuju surga. Bukan jalan ke surga itu naik sapi atau naik kambing, bukan kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus yang jemput sendiri ya kita ya. Ya. Dan ayat-ayat ini yang tadi disebutkan Yohanes 14 ayat 6. Kayak ini sangat-sangat membuktikan bahwa Yesus itu bukan cuma sebagai nabi, tapi dia juga sebagai Tuhan. Karena dia juga bisa menyelamatkan kita dari maut. Yang kedua, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya karena Tuhan pengen kita mati dengan baik-baik juga ya. See you and God bless you.